Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam, membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Isi pokok kitab-kitab Allah yaitu mencakup akidah, syariat, akhlak, janji, pahala dan ancaman, siksa kepada umat manusia, serta kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baik, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, yang isi pokok dalam kitab Taurat tersebut yang pertama mengakui keesaan Allah, yang kedua larangan menyembah patung dan berhala, yang ketiga larangan menyebut Allah dengan sia-sia, yang keempat memuliakan hari Sabtu, yang kelima menghormati ayah dan ibu, yang keenam larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh larangan berzina, yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi yang berdusta, serta yang ke-10 yaitu larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab Zabur Allah wahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci serta terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang di dalamnya berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan ada nabi atau rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang pokok akidah, ibadah dan muamalah, syariat, akhlak, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Setelah kita mengetahui kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama memahami kandungan kitab-kitab Allah, yang kedua mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu meyakini dengan sepenuh hati serta membenarkan terhadap adanya kitab Allah. Adapun ciri generasi cinta terhadap Al-Quran yaitu yang pertama memiliki keinginan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua yaitu senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Yang keempat, menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan, serta menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang terakhir yaitu rela berkorban untuk
memuliakan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Demikian pemaparan materi tentang iman kepada Allah. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.